Hai guys, kenalkan nama gue, ya kalian bisa panggil gue Venus. Mungkin bisa dibilang ini video perdana gue di channel YouTube gue yang ngeliatin face gue langsung. Kali ini gue mau bukan kali ini ya, tapi di vlog pertama gue ini gue pengen ngebahas tentang pasangan yang mungkin bisa dibilang viral. Ya, kalian pasti bisa nebak lah sesuai dengan gambar yang ada di sebelah gue. Ya, gue kali ini mau ngebahas tentang Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Gue di sini nggak mau ngebahas misalnya mereka jodoh atau enggak, mereka nikah tahun ini atau enggak, karena itu bukan kapasitas gue. Karena kalau menurut gue ya, manusia itu berjodoh atau enggaknya terserah mereka gitu. Kalau mereka yang ngejalanin keputusan mereka atau keputusan mereka mau nikah atau enggak pun itu keputusan mereka. Jadi guys, yang pengen gue bahas di sini itu dengan metode Cina sebenarnya, yaitu dengan Shio dan zodiak mereka. Billy Syahputra lahir bulan Januari tahun 91. Jadi dia itu bintangnya Capricorn, Shio-nya Kambing. Cowok yang berbintang Capricorn itu memang mereka tuh pekerja keras. Mereka tuh selalu bertanggung jawab atas diri mereka, atas orang-orang yang mereka sayangi, dan atas tanggung jawab yang diberikan pada mereka. Dan sifat dari orang yang bersiukan kambing, memang orang yang bersiukan kambing itu untuk menunjukkan rasa cemburunya itu mereka nggak begitu kelihatan gitu loh. Mereka itu sebenarnya cemburuan, tapi dipendam sendiri gitu loh. Nah, sedangkan untuk perasaan cinta pun mereka tuh kayak cuek, padahal mereka tuh cinta banget. Kalau udah ketemu satu ya udah gitu. Itu bakal diperjuangkan, melakukan apapun gitu loh. Walaupun kelihatannya cuek, tapi orang yang dengan sio kambing itu setia, nggak ada kepikiran untuk selingkuh, walau kayak apapun godaan di depan mereka gitu. Yang mungkin sebagai manusia normal adalah terbersih, si Anu kok cantik, si Anu kok ganteng, tapi kalau untuk ngebandingin dengan pasangan, mereka nggak akan lakuin itu guys. Dan memang orang dengan sio kambing itu cenderung pasrah guys. Pasrah dalam artian gini, ya kalau emang pasangan gue udah gak sayang sama gue, percuma dong gue berjalan sendiri, percuma dong gue usaha sendiri, percuma dong gue memperjuangkan sendiri gitu. Karena kan cinta itu gak bisa diperjuangkan sendiri guys. Cinta itu kan harus saling memperjuangkan satu sama lain. Jadi kalau ada orang yang bilang dia aja gak memperjuangkan pacarnya atau nggak memperjuangkan pasangannya, gimana hubungannya mau bertahan? Ya kalau memang pasangannya udah nggak niat bersama, apalagi udah ngerasa tertarik dengan orang lain, toh percuma kan diperjuangkan juga gitu loh. Jadi untuk apa memperjuangkan sesuatu yang tidak ingin diperjuangkan? Jadi memang sifat sio kambing ini bukan sifat yang kalau orang bilang kayak ngemis cinta,
atau lu nggak boleh ninggalin gue nggak mau putus sama lu sebelum gue yang pengen putus. Enggak, orang dengan sio kambing nggak seperti itu. Memang kalau dibilang mereka pasrah ya emang sifatnya nerima gitu loh. Ya kalau mau lanjut ayo, kalau mau putus ya ayo. Nah itu orang dengan sio kambing. Amanda Manopo lahir Desember 1999, bintang Sagittarius, sionya kelinci. Nah, sio kelinci ini memang sangat gampang menarik perhatian orang, terutama menarik lawan jenisnya, baik itu baik itu kelinci dengan jenis kelamin pria ataupun wanita. Jadi mereka ini dua-duanya memang tipe yang, maksudnya si kelinci ini memang orang yang gampang menarik buat lawan jenisnya gitu. Mungkin kalau ini gini guys, mungkin ada yang bilang kok si anu sionya kelinci tapi sifatnya begini, nggak sama dengan si ini. Kan beda guys, sio boleh sama tapi kan zodiak beda. Nah jadi kadang si zodiaknya ini yang membuat pribadinya sedikit berbeda dengan orang yang mempunyai zodiak kelinci tapi dengan zodiak yang lain. Tapi di sini gue hanya ingin ngebahas si Amanda ya, karena yang pengen gue bahas di sini kan Amanda sama Billy, bukan orang lain yang mempunyai sio sama dengan mereka, karena tentu zodiaknya pasti beda. Jadi cewek yang bersio kelinci ini orangnya itu sangat gampang menarik perhatian lawan jenis, dan sio kelinci ini pun sangat gampang tertarik dengan orang, tapi dia pun nggak gampang mengungkapkan perasaan dia kalau dia belum yakin gitu loh. Kalau dia belum yakin, dia nggak akan bilang dia suka, ya mungkin sekedar deket, temenan, ayo gitu. Walaupun dia ada rasa tapi dia belum yakin dengan perasaan dia nggak akan bilang kalau dia suka. Mungkin perbedaannya gini guys, kalau kelinci cowok mungkin agak sedikit playboy, bisa mendekatin playboy. Jadi memang guys, cewek dengan sio kelinci itu ya seperti itu. Mereka itu apa ya? Mereka itu kalau suka sama orang mereka tunjukin gitu. Mereka tunjukin dari perhatian. Perhatiannya itu bisa lewat ucapan, tapi lebih banyak ke perbuatan sih. Misalnya bawain makanan, ya lebih ke arah situ lah. Sedangkan untuk secara zodiak Sagittarius itu sifatnya lebih nerima dalam artian sabar. Sama pasangan itu sabar banget. Mereka tuh sangat malas untuk yang namanya bertengkar. Untuk ribut itu mereka sebisa mungkin dihindari. Sangat nggak suka dengan pertengkaran, meributkan hal-hal yang gak jelas. Itu sifat orang yang mempunyai zodiak Sagittarius, mau itu cewek mau itu cowok.
Ya mungkin bedanya di ego kali. Kalau cowok ya mungkin apa tadi, ya gitu, nggak mau ribut, ya udah pergi gitu kan. Kalau cewek Sagittarius ini mereka lebih sabar gitu, lebih sabar. Mereka masih bisa mendengarkan apa kemauan dari pasangannya. Jadi kadang kebalik guys, ada kadang yang sabar karena zodiaknya, ada kadang yang sabar karena sionya gitu. Kalau secara sio, orang kelinci ini nggak sabar guys, kalau dari sionya gitu. Cuman karena ada unsur lain dalam diri manusia itu kan, jadi sifat sabar itu pasti ada gitu, walaupun kecil. Lalu apakah Capricorn dengan Sagittarius itu cocok? Kalau secara zodiak, kecocokan mereka itu hampir sempurna sih kata aku. Kenapa gue bilang sempurna? Karena Capricorn itu kan lambangnya rusa, Sagittarius itu lambangnya air. Maksudnya bidadari membawa gentong air gitu kan, air yang mengalir gitu. Jadi orang Sagittarius ini sangat bisa yang mengemong si Capricorn ini guys, sangat bisa menghandle si Capricorn ini. Karena memang sifat Sagittarius itu rata-rata orangnya pasti lebih dewasa. Lebih dewasa, kalau mereka ketemu dengan orang yang juga sifatnya dewasa, justru biasanya bentrok. Kenapa? Karena sama-sama saling mengutamakan ego kedewasaan mereka dalam berpikir gitu lah. Dan susahnya kalau nggak ada yang mau ngalah. Tapi karena si Sagittarius ini sekarang ketemunya dengan si Capricorn, nah Capricorn ini memang sifatnya itu lebih kayak caper gitu loh. Ya ibarat rusa aja gitu, selalu menarik perhatian orang, selalu bikin orang gimana gitu kan. Nah jadi si Sagittarius ini sangat bisa untuk menghandle si Capricorn. Lalu secara sio kambing dengan sio kelinci, itu rezekinya bagus, hokinya bagus banget. Karena kelinci ini bisa dibilang itu gimana ya, rezeki dia tuh kayak datang dari empat penjuru angin gitu. Nah sementara si sio kambing ini orangnya pun bekerja keras, orangnya tuh paling nggak mau untuk mengandalkan pasangan. Andai pun misalnya si sio kambing ini cewek, dia tuh tetap nggak akan mau ngandelin si pasangannya. Nah apalagi ini sio kambingnya itu cowok gitu. Jadi mau ceweknya itu sesukses apapun, sekaya apapun, justru si kambing ini, si cowok sio kambing ini, dia akan lebih berusaha lagi. Dia akan tetap menunjukkan tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga dalam keluarganya. Dan si cewek kelinci ini itu sangat pintar dalam mengelola keuangan, sangat pintar. Jadi guys, kalaupun misalnya nanti Billy sama Amanda itu nikah,
ya mungkin bisa dibilang benar-benar bakal ada Sultan Gatot Subroto kali ya. Ya kan sekarang udah ada Sultan Andara, ada Sultan Bintaro gitu kan, ada Sultan Bekasi dengan Kang Sule. Nah ini seandainya bener-bener hokinya, gue bilang Amanda ini hokinya Billy loh, bener. Kalau masalah keyakinan ya itu urusan mereka lah ya, gue nggak bisa bilang mereka itu. Ya sekarang gini, kalau kita bicara masalah keyakinan gue agak lari dikit. Dalam Islam diperbolehkan laki-laki muslim, ini khusus laki-laki ya, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan non muslim, tapi dengan tanda kutip, yang si cowok muslim ini diperbolehkan, itu dalam surat Al-Baqarah ada loh, gue nggak asal ucap, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa gue lupa, bukan Al-Baqarah, bukan Al-Maidah itu ada. Nah di situ disebutkan laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan non muslim dengan catatan si perempuan ini mengakui bahwa Tuhan itu satu dan tidak berwujud dan tidak diperanakan, istilahnya Tuhan itu tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Enggak masalah agamanya apapun, tapi dia tidak menyembah benda lain. Dia mempercayai Tuhan itu ada. Dia mempercayai bahwa yang menciptakan dunia ini hanya satu Tuhan, dan Tuhan itu tidak berwujud. Ya mungkin gue memang bukan ahlinya agama, tapi yang gue tangkap dari surat Al-Maidah itu bunyinya ya seperti itu. Tapi kalau perempuan muslim diharamkan menikahi laki-laki non muslim. Gitu. Karena nggak mungkin kan laki-laki non muslim mengucapkan ijab qabul. Nah, kenapa si pria muslim ini boleh menikahi perempuan non muslim? Karena yang ijab qabulnya kan si laki-laki, bukan si perempuan. Gitu. Tapi ya lebih baik seandainya mereka pun memutuskan untuk satu keyakinan, entah siapa yang nanti mengalah, gue juga nggak tahu. Tapi memang hoki mereka besar. Kalau kita bicara materi, ya mungkin seperti ya tadi gue bilang, untuk bakal ada Sultan Gatsu itu benar-benar bisa kejadian. Karena hoki mereka ini benar-benar bagus. Karena sangat-sangat jarang guys, kelinci ketemu kambing itu sangat-sangat jarang terjadi. Orang Cina sampai bela-belain ngejodohin anaknya yang sionya kelinci. Dia punya temen nih misalnya, si temennya itu punya anak sionya kambing, itu dibela-belain dijodohin loh. Karena hoki ini memang bagus. Jadi yang gue bacain ini bukan ramalan, bukan prediksi, tapi yang gue bacain di sini itu adalah Feng Shui-nya orang Cina yang melihat dengan tahun kelahiran si perempuan dan si laki-laki dan juga bulan kelahiran mereka. Oke guys, jadi gitu aja. Ya kita doakan yang terbaik buat mereka. Kalau mereka jodoh ya alhamdulillah, kalaupun enggak, mereka putusan di tangan mereka. Oke guys, thank you udah lihat video ini. Jangan lupa subscribe, komen, share. Ya kalau nanti kemungkinan gue bakal bacain juga Lesti sama Rizky Bilar. Oke guys, see you next time. Ciao.